Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala hadrati Syekh Utsman Al-Khobawi wa jami'i man sabaqana fi hadzal masjid Masjid Nur Hikmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman wa fahman ya kashifal mushkilat ikshif annal hujub an wujuhi hadzal ma'ani hatta nabtali ala khafiyati hadzal mushkilat fahfadna minal khata' wa dhalam fa anta muwaffiqul amri wa anta 'alamul ghuyub. Innal ladzina ashtaruna bi ayati llahi tsamanan qalilah ulaika la khalaqa lahum fil akhirah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqalu as-shaumu salah satu darajatin. Jadi dikatakan bahwa puasa itu ada 3 derajat. 3 derajat itu maksudnya ya 3 macam puasa. Jadi puasa itu sebagaimana dijelaskan kemarin itu selain ibadah, sebenarnya puasa itu juga tarbiyah. Tarbiyah niku nggih pendidikan, sehingga nanti orang yang berpuasa hakikatnya dia itu ya seperti atau sebagaimana atau seakan-akan dia itu masuk kelas dan dia itu menerima didikan untuk merasa atau mampu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Di sini dikatakan yang pertama shaumul awam, jadi puasanya orang yang awam, orang awam ya seperti kita niki. Wa shaumul khawas, dan puasanya orang khusus. Wa shaumu khawasil khawas, dan puasanya orang yang terkhusus dari beberapa orang yang khusus. Amma shaumul awam fakaful batni wal farji an qada'i syahawat. Puasanya orang awam niku ya yang penting bisa menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, sebagaimana makan, minum, kemudian berhubungan intim dan sebagainya. Nah, terus dari Kiai Musonef itu bukan berarti kok bertujuan untuk membanding-bandingkan boten, tapi tiang poso niku nggih ibaratnya itu dilatih dari yang paling kecil. Terus yang paling penting pertama adalah melatih jangan sampai kita itu membatalkan atau melakukan hal yang membatalkan puasa. Terus ngoten. Yang kedua tingkatannya adalah amma shaumul khawas fahuwa shaumul sholihin. Jadi puasanya orang khusus itu adalah puasanya orang yang sudah terlatih. Jadi kalau orang itu sudah ajak puasa Ramadan, nggak hanya setahun 2 tahun tapi mungkin juga berpuluh-puluh tahun, mestinya dia juga harus mempunyai tujuan, cita-cita amri posone niku semakin lama niku semakin meningkat. Nah, sehingga Kiai Musonef itu memberikan batasan puasanya orang yang solihin, orang yang soleh atau orang yang sudah terlatih untuk puasa niku wahwa kaful jawareh anil asam. Artinya tidak hanya sekedar melakukan hal-hal yang membatalkan puasa saja, tidak hanya menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa, tapi kalau bisa juga menjauhi hal-hal yang di situ berakibat dosa. Fala yatimu dzalika ila bimudawamati khamsati asya, sehingga melatih supaya kita ini bisa seperti puasanya orang yang khawas atau orang yang soleh niki juga ada beberapa tahapan. Al-awwalu ghadul basar angkulima yudhamu syar'an. Yang pertama minimal kita niku nggih membatasi pandangan dari hal-hal yang di situ
dicerca secara syara atau dianggap buruk secara syara. Terus sing sadurunge poso niku biasane nggih mripat sak mripat niku nggih disawang napa jenenge didamel nyawang napa mawon, dibuat untuk memandang apa saja. Ya kalau puasa niku nggih sebaiknya dikurangi sedikit demi sedikit. Yang kedua, hifdzul lisan anil ghibah wal kadzib wan namimah wal yamin wal ghamus. Jadi yang kedua itu menjaga lisan dari hal-hal yang dianggap atau kata-kata yang dianggap berdosa, ya, seperti ngerasani, seperti berbohong. Lah pas wayahe saderenge poso, Pak, pami nggih dhewe niki kan guys, pripun malih anjane urip bareng-bareng nggih. Kadang niku masalah napa jenenge ghibah, masalah kizib niku nggih kadang sok napa jenenge mulut niki keprucut, cara basa Jawane keprucut. Ya tidak sengaja kita ini ya 1-2 kali mesti terjerumus. Tapi di bulan puasa ini kita latih untuk dikurangi. Oleh karenanya ulama tasawuf itu beda dengan ulama fikih. Kalau ulama fikih kan hanya menjelaskan hitam di atas putihnya atau halal haramnya. Ya pomo dhewe cara mbikak kitab fikih niku ya jeneng ngrasani ki haram terus dosa, jadi dosa gede ngene-ngene. Tapi kalau ulama tasawuf itu mempunyai apa namanya solusi, bahwa orang yang tidak bisa terhindar dari ghibah, maka usaha untuk meminimalisir itu salah satunya dengan cara mendoakan secara khusus. Jadi biasanya menyebut fulan bin fulan dengan aibnya, maka apa namanya diimbangi dengan mendoakan baik yang diarahkan kepada si fulan. Lah niki lek pami teng minausaniyah niku biasane nggih diwaosaken Al-Fatihah kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas, di mana pahalanya ditunjukkan kepada orang yang dirasani. Dalilnya apa dalilnya? Ya innal hasan apa namanya? Innal hasanat yudhibnas sayiat. Jadi barang apik niku iso ngimbangi barang elek. Jadi kalau semisal kita pasif wis jenenge ngrasani iki ya kersane pangeran ngene-ngene, ya kita ini ndak akan bisa apa namanya mengurangi kalau kita pasif. Ya meskipun apa yang kita lakukan itu tidak terlepas dari kodok dan kotornya Allah, tapi manusia sendiri itu juga ada tuntutan untuk yang namanya melakukan ibadah dan menjauhi maksiat sedikit demi sedikit. Kalau manusia niku wonten keinginan untuk menjauhi maksiat, suatu saat oleh Allah niku mesti diberi apa namanya takdir bahwa dia itu akan dijauhkan dari maksiat, atau minimal dia itu dicatat dalam keadaan orang yang patuh atau orang yang masih punya ungguh. Terus ngoten. Kemudian yang ketiga, kaful uzun anistimai kuli makruh. Jadi mengurangi kuping ini atau mengurangi pendengaran kuping ini, meminimalisir dari perkara-perkara yang diharamkan. Jadi biasanya kabeh dirungokne niku pas wae sadurunge poso, minimal poso niku nggih pun dikurangi. Lah minimal ngeten, Pak. Ini memang ada kaitannya dengan hadis lain. Bahwa kenapa di dalam sebuah hadis itu dikatakan napa jenenge tileme tiyang sing poso niku bernilai ibadah. Ini ki karena meskipun orang tidur niku kan mboten nglampahi ibadah, tapi ternyata di situ bisa menjauhkan orang itu dari maksiat. Artinya ada ulama yang mengatakan gini ki, tapi ampun didamel napa jenenge disalahpahami. Lek wong niku dereng saged ngurangi maksiate dengan bentuk usaha, ya wis lah mending tilem. Nah tapi niki mbok ampun disalahpahami niki. Lek disalahpahami wah iki poso-poso tak turu wae lah, panjenengan tasih nggadah kewajiban ngopeni anak, ngopeni bojo. Lah niki salah. Maksudnya itu di dalam hadis dijelaskan bahwa tidurnya orang yang di situ berpuasa itu ibadah, itu maksudnya meskipun dia tidak beribadah secara aktivitas, mboten sholat sunnah, mboten maca Quran dan sebagainya,
Tapi ketika dia itu bisa menghindari dari maksiat, ini pahalanya atau diniati menghindari maksiat, mengurangi maksiat, ini pahalanya lebih besar daripada ibadah sunnah. Karena ibadah sunnah niku hukumnya nggih sunnah. Tapi menghindari maksiat niku hukumnya wajib. Jadi ini kenapa ada hadis kok tidurnya orang ibadah atau tidurnya orang yang puasa itu ibadah niku nggih niki. Bukan berarti kok tilem terus moro-moro oleh ganjaran niku mboten. Tapi orang yang berpuasa kok dia belum bisa mengurangi maksiat yang dilakukan di saat sebelum puasa nggih sami mawon. Melek ya pangga seneng rasan-rasan. Pangga seneng golek info kekurangane tangga, kekurangane dulur semisal. Ya lebih banget tilem mawon. Ngoten. Maksudipun naumus shaim ibadah niku ngoten. Yang keempat kafu jamil adho anil makarih. Jadi menjaga tubuh niki jangan sampai temapuk nglakoni maksiat. Wal khamis alla yaktasira minal halal waqta iftar. Dan yang kelima ini meminimalisir perkara yang mubah. Jadi pas wae buka niku ya ampun dipolaken. Maksudnya ampun dipolaken niku sampai keadaan di mana orang itu malah tidak atau malah kesulitan untuk beribadah atau malah kesehatannya itu bisa terganggu. Jadi mentang-mentang dados napa jenenge tiyang poso dari subuh sampai maghrib tidak mengkonsumsi makanan sama sekali. Nanti lah pas wae maghrib kok pelampiasan. Ini mboten sae ya. Karena ini akan bisa merusak manfaat dari puasa itu sendiri. Saya contohkan begini, Pak. Dalam kitab fikih niku ada sebuah kemakruhan dikarenakan orang itu terlalu lama tidak makan. Nah mulane teng poso niku kan sunnah untuk takjil. Sunnah untuk menyegerakan berbuka. Maksudnya sunnah untuk menyegerakan berbuka niki tidak harus langsung makan niku mboten. Tapi minimal memutus puasa atau imsak, puasa atau menahan diri kita putus dengan minum atau dengan makanan-makanan seperti kurma atau dengan kue yang manis niku. Tujuannya apa? Kadang ada orang itu terlalu lapar, ini yang paling bahaya lah dekne niku pelampiasan. Nah sehingga orang yang berpuasa niku napa jenenge ketika dia itu takjil atau segera menyegerakan berbuka, maka dia itu akan bisa lerem. Jadi sifat rasa sangat laparnya niku lerem. Sehingga panjenengan ketika membiasakan minum dulu, tidak langsung makan yang berat. Tidak langsung makan berat niku makan nasi sampai kenyang niku, Pak. Insya Allah ini kata ulama-ulama itu akan bisa menyehatkan badan. Terus makannya itu sedikit demi sedikit sehingga dikatakan di dalam hadis sumu tasihu. Jadi orang itu kalau bisa menjalankan puasa dengan baik maka dia akan sehat. Justru kalau dia itu berpuasa tapi sekedar mindah jam mangan, sehingga puasa nggak puasa makannya 2 hari atau 3 kali sehari. Cuma karena hari ini puasa maka nanti saya harus makan yang bermacam-macam. Oh niku malah kadang niku sing asale dekne niku diharap-harap berpuasa itu bisa menyehatkan badannya, tapi karena bukanya itu salah pola makan, maka bisa menjadikan dia itu mandorot. Sehingga kalau kekenyangan arep budal terawih niku nggih awang-awangen, soalnya bal mangan niku sudah makan itu meripat atau matanya itu ngantuk. Nah ini biasanya karena sebab kita itu salah pola makan. Nah ini pun diatur kabeh teng hadis niku. Semua sudah diatur. Kemudian dikatakan lagi hukia kila al murad bisaum qahru adwila. Jadi ada yang mengatakan puasa itu adalah mekak atau menghancurkan musuhnya Allah Subhanahu wa taala.
Fa inna wasilata syaiton bisyahwat, karena musuhnya Allah Subhanahu wa taala yaitu syaiton itu akan semakin kuat ketika manusia itu mempunyai syahwat. Wa inna ma taqwa asyahwat bil akli wasyurbi, dan orang niku dikatakan syahwat atau keinginannya kuat kalau makanan dan minumnya itu banyak. Fala yustafadu minasom qahru aduwillahi ta'ala wa kasir syahwat, sehingga orang yang berpuasa itu tidak akan digambarkan dia itu mempunyai syahwat yang tinggi. Nah, terus pakar atau selainnya ahli fikih, selainnya ahli hadis itu mengakui bahwasanya secara tip atau secara kedokteran, puasa itu dapat meminimalisir keinginan atau meminimalisir yang namanya syahwat. Karena apa, Pak? Karena rata-rata penyakit nih, nggih, rata-rata penyakit itu dari yang namanya makanan. Pun diakon mboten, rata-rata dari makanan. Ketika kita bisa menahan diri dari makanan, ya ini baik, tapi nggak sulit, Pak. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan kita untuk berpuasa. Supaya apa? Supaya kita ini terlatih untuk menjauhi keinginan-keinginan. Cara mboten enten hukum wajib dari Allah. Gak diadakne dosa bagi yang meninggalkan, gak diadakne pahala bagi yang melakukan. Niki menungso nggih awang-awangen arep nglakoni poso. Lah mulane ngeten. Kalau menurut orang yang alim, orang yang tahu ilmu, maksudnya orang yang berilmu, puasa itu sebenarnya bukan kewajiban tok, bukan hanya sekedar kewajiban, tapi ini merupakan nikmat atau fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Soalnya pami genek poso, biasanya tiang-tiang itu nggih los-losan mangane. Lah ini kan kadang wonten tiang niku kan guyone ngeten. Alhamdulillah pas wae poso niki penyakitku berkurang. Artinya seorang itu sangat mengharap-harap bulan puasa itu ada, karena dengan bulan puasa dia minimal bisa terbantukan untuk mengontrol penyakitnya ini. Karena biasanya kalau nggak ada bulan puasa, mangane nggak mboten aturan. Injing wis golek sego pecel, terus mungkin dalu tahlilan los-losan, mangan tenggone Saibul Bait terus duwe berkah dipangan malih. Terus pas wayahe napa jenenge sore biasanya nggih golek jajan dan sembarang kalir. Nah, tapi kalau di bulan puasa ini dikurangi. Ini di dalam dunia nih, Pak. Lek teng akhirat nggih lebih besar lagi. Karena apa? Karena orang yang berpuasa ketika dalam keadaan dia itu tidak terlalu banyak makan, maka tubuhnya itu akan ringan. Karena apa? Karena dia itu tidak keasupan makanan sama sekali, sehingga dia itu bisa beribadah itu dengan nyaman. Karena penyakitnya orang niku kenapa sulit beribadah? Ya karena memang salah satunya tubuhnya itu berat sebab kebanyakan makan. Jadi nggih tiang-tiang ini ngertos, Pak. Tapi nggih kalah karo syahwat ini pripun malih. Itu faedah, atau kalau orang itu mengetahui manfaat puasa, sebenarnya puasa itu bukan hanya kewajiban, tapi di situ juga fasilitas atau bahkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ngoten. Kemudian diceritakan hukiya anna majusian ro'a ibnau fi Ramadan yakulu fisuk. Jadi ada seorang majusi yang soleh. Majusi yang soleh itu majusi yang apik. Kemudian melihat anaknya di bulan Ramadan ini makan di pasar. Fadorobahu, kemudian si majusi itu memukul anaknya. Wakola lima lam tahfat hurmatal muslimin fi Ramadan. Ya bener, kamu itu orang majusi, tapi ilingo, ini bulan Ramadan, kita hidup di sekitar orang Islam, kita harus menghormati orang Islam. Ya orang majusi itu kan nggak kewajiban puasa Ramadan, tapi si majusi ini memukul anaknya gara-gara nggak menghormati orang Islam dalam bentuk mangan neng ngarepe wong Islam pas wae bulan Ramadan, makan di siang hari. Kemudian famata majusi,
Fara'ahu alimun fil manam ala saril izza fil jannah faqala alas tamajusian. Dan ketika si Majusi itu wafat, ada salah satu tetangganya itu bermimpi bertemu si Majusi dalam keadaan Majusi itu masuk surga. Lo kok bisa? Faqala bala walakin sami itu waktu maut nidaan min fauqi ya malaikati la tatruku majusan fa akrimuhu bil Islam. Ternyata sebab berkah dia itu menghormati orang Islam yang berpuasa, dia itu sebelum wafat diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus pas wae loro-loro niku Pak, akhirnya dia diberi ilham dalam bentuk Allah mengutus malaikat untuk memberikan hidayah kepada si Majusi agar masuk Islam. Akhirnya aslinya si Majusi sebelum wafat ini masuk Islam. Sehingga dari cerita ini dikatakan bahwa orang sak jahat-jahatnya tiang, jadi orang kafir itu kan sebenarnya cara dosa kan dosa yang paling gede, karena dosanya itu tidak hanya dengan maksiat saja, tapi ini juga sudah keyakinan. Itu saja kalau dia itu masih punya unggah-ungguh, masih punya etika dalam bentuk menghormati orang yang berpuasa. Yo aku gak poso, tapi ojo sampai ngetokne mangan ning ngarepe wong sing poso. Itu saja oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi balasan atau kebaikan, dia diberi hidayah untuk masuk Islam. Apalagi wong Islam sing wong Islam tapi dia gak gelem poso. Minimal kalau dia itu masih mau menghormati, masih mau toleransi, saya yakin atau kita yakin bahwasanya dia mesti tetap mendapatkan fadilah. Mulane etikanya sebenarnya, andaikan kita ini sebagai orang yang berpuasa melihat orang yang tidak puasa, ya kita harus husnudzon. Panjenengan ketika di jalan menemukan orang yang nggak puasa, nggak ampun di justice, ampun langsung dihukumi, wah ini wong kepet iki, gak gelem poso. Jangan, karena apa? Siapa tahu dia itu adalah orang yang memang tidak wajib puasa, seperti musafir niku kan mboten wajib poso. Etikanya kita ini husnudzon. Begitu juga yang berpuasa. Yang berpuasa itu ya begitu juga yang tidak puasa. Yang tidak puasa mentang-mentang dekne napa jenenge oleh mboten poso, semisal dados musafir napa wong loro. Nggih ampun nemen-nemen lek ngetokne mboten poso. Atau jangan terlalu menampakkan kalau tidak berpuasa. Begitu juga andaikan ada orang yang memang dia sendiri nggak mau berpuasa, semisal padahal dia wajib puasa. Ya tapi guys, tiang-tiang niki mah wonten Pak, dan banyak sebenarnya. Ya minimal dia juga punya ungguh-ungguh, napa unggah-ungguh. Sebagaimana dikatakan di dalam sebuah hadis, kullu maksiatin yujagufronuha illa mujarim biha. Jadi secara makna ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa wong niku lek sak maksiat-maksiate tetap di Arab-Arab bisa untuk dimaafkan, kecuali kalau orang yang nggak punya unggah-ungguh. Jadi wis ngerti maksiat, wis ngerti gak poso diketok-ketokne. Nah niki mboten sae. Tapi kalau dia itu mau berunggah-ungguh, jadi orang yang berpuasa niku juga menghormati yang tidak puasa juga menghormati. Insya Allah semuanya akan mendapatkan hidayah. Dan dalile napa nggih yang Majusi niki sing genah-genah kafir tetap mendapatkan balasan sentimal dari Allah berupa hidayah untuk masuk Islam. Apalagi orang yang dari Islam itu dari kecil itu sudah Islam. Dan semoga kita mendapatkan hidayah, taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan puasa sampai akhir nanti, sehingga kita di hari Raya Idul Fitri ini dalam keadaan puasanya sempurna. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.